Assalamualaikum teman-teman, kembali lagi dengan saya Vida di channel YouTube Vida Bacain Buku. Apa kabar? Alhamdulillah ya teman-teman, sampai saat ini kita selalu dalam keadaan baik, sehat, dan berbahagia. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Teman-teman, kali ini kita akan lanjutkan lagi salah satu buku New York Times bestseller, yaitu Tiny Habits, kebiasaan kecil. Perubahan-perubahan kecil yang mengubah hidup. B.J. Fogg, PhD. Kali ini kita akan masuk ke bab 4, dorongan, kekuatan setelah. Mari kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Dorongan adalah penggerak kehidupan yang tak terlihat. Kita mengalami ratusan dorongan setiap hari, tetapi kita nyaris tidak memperhatikan sebagian besar dari mereka. Lebih sering, kita sekadar bertindak. Lampu lalu lintas berubah menjadi hijau, Anda menginjak pedal gas, ada yang menawari Anda sampel keju di pasar swalayan, Anda memakannya. Notifikasi muncul di layar komputer dan memberitahu Anda ada surel baru. Anda mengeklik untuk membukanya. Sebagian dorongan ada secara alami. Anda merasakan tetesan air hujan di lengan Anda pun membuka payung. Sebagian dorongan yang lain didesain. Alarm kebakaran berbunyi supaya Anda membuka beberapa jendela dan menyelamatkan pizza yang terlupakan di oven. Entah itu alami atau desain, suatu dorongan berkata, lakukan perilaku ini sekarang. Tetapi inilah poin pentingnya, tidak ada perilaku yang terjadi tanpa dorongan. Orang-orang selalu merespons dorongan saat mereka termotivasi dan mampu, dan itulah yang membuat dorongan di saat yang tepat begitu kuat. Para penulis yang membuat tajuk-tajuk clickbait dan para desainer yang merancang berbagai aplikasi di ponsel kita mengetahui hal ini. Ada alasan mengapa banyak di antara kita tidak mampu menahan diri untuk tidak mengeklik aplikasi dengan angka kecil berwarna merah di ikonnya. Fitur itu sudah didesain untuk menarik perhatian kita dan membuat kita bertindak. Para pengiklan di internet mengetahui kalau Anda bisa mengombinasi dorongan dengan motivator. Klik di sini untuk memenangkan hadiah. Orang-orang akan merespons dalam persentase yang bahkan lebih besar. Sebaliknya, jika tidak ada dorongan, tidak akan ada perilaku, meskipun Anda memiliki tingkat motivasi dan kemampuan yang tinggi. Mungkin Anda ingin menggunakan aplikasi meditasi yang Anda unduh minggu lalu, tapi karena tidak ada dorongan, Anda pun melupakannya. Kehidupan ini penuh dengan begitu banyak dorongan yang tidak kita inginkan, tapi ada banyak juga yang memang kita inginkan. Namun, kebanyakan orang beroperasi dalam mode autopilot, di bawah pengaruh dorongan tak terlihat. Sementara dengan susah payah mereka berusaha mengingatkan diri sendiri untuk melakukan hal-hal yang terus mereka lupakan. Kalau meja Anda penuh dengan kertas tempel dan ponsel Anda merecoki Anda dengan banyak notifikasi, tapi Anda tetap tidak melakukan hal-hal yang ingin Anda lakukan. Inilah saatnya untuk mengambil kembali kekuatan dorongan itu. Dalam bab ini, saya akan mengajari Anda cara mendesain agar dorongan-dorongan masuk atau keluar dari kehidupan Anda. Begitu Anda mencocokkan diri dengan perilaku yang tepat dan menjadikannya lebih mudah dilakukan, Anda pun siap untuk langkah berikutnya. Mendesain dorongan yang bagus untuk perilaku yang Anda inginkan. Ini penting, jangan biarkan dorongan-dorongan itu terjadi secara kebetulan. Langkah-langkah dalam desain perilaku. Langkah 1, perjelas aspirasi atau hasil. Langkah 2, eksplorasi pilihan perilaku. Langkah 3, cocokkan dengan perilaku spesifik. Langkah 4, mulailah dengan sesuatu yang kecil. Langkah 5, temukan dorongan yang bagus.
Dalam model perilaku, motivasi dan kemampuan berada dalam suatu kontinum, tetapi dorongan bersifat hitam putih. Entah Anda memperhatikan dorongan itu atau tidak. Dan kalau Anda tidak memperhatikan dorongan itu atau dorongan itu terjadi pada saat yang salah, maka perilaku tidak akan terjadi. Hal itu membuat dorongan menjadi komponen yang ketepatannya sangatlah penting. Mendesain dorongan yang bagus adalah kunci dari petua Fox 1. Bantu diri Anda sendiri melakukan sesuatu yang sudah ingin Anda lakukan. Satu orang yang belajar mendesain dorongan secara efektif adalah teman dan kolega saya, Amy, yang keputusannya untuk memulai dari yang kecil diuraikan di awal buku ini. Sekitar 7 tahun yang lalu, Amy sibuk merawat ketiga anaknya dan mencoba mengembangkan bisnisnya sebagai penulis lepas media edukasi. Dia menyukai pekerjaannya mengembangkan materi-materi edukasi pasien untuk para dokter dan rumah sakit, tapi dia tidak melakukan perilaku yang dibutuhkan untuk menumbuhkan bisnisnya. Amy yang biasanya optimistis mendapati bahwa dia dilanda kekhawatiran tentang masa depan. Dia tidak tidur dengan baik dan selalu membawa firasat buruk yang tidak dapat disingkirkannya. Semua pemilik bisnis khawatir tentang mengendalikan segala sesuatunya, tapi ketakutan Amy digerakkan oleh sesuatu yang jauh lebih buruk dari merasa tertinggal atau kehilangan klien. Ketakutan Amy yang sesungguhnya adalah kehilangan anak-anaknya. Sudah bertahun-tahun Amy dan suaminya tidak berbahagia, tapi akhir-akhir ini situasinya menjadi tak tertahankan. Pertengkaran mereka semakin pelik dan dia tahu itu bukan lingkungan yang sehat bagi anak-anaknya. Dia ingin keluar dan dia menduga suaminya juga merasa begitu. Memisahkan hidup mereka pasti akan menyakitkan, tapi yang lebih mengkhawatirkan bagi Amy adalah apa yang akan terjadi berikutnya. Selama bertahun-tahun, dia memilih untuk berfokus pada sifat-sifat baik suaminya. Pria itu gampang tertawa, murah hati, dan dia selalu mendukung Amy secara profesional. Tapi sekarang, dia merasa tersudut tanpa cara yang sehat untuk mengatasi kebencian, penghinaan, dan semakin berkurangnya transparansi di antara mereka. Inilah sisi lain dari suaminya yang selama ini tidak ingin Amy lihat, tetapi sekarang membuatnya terjaga di tengah malam. Perceraian bisa memunculkan sifat terjelek manusia, dan Amy takut akan apa yang terjadi jika dia membuat suaminya kesal. Amy punya firasat, dia akan membuat suaminya sangat kesal. Dia tahu bahwa ada kemungkinan suaminya akan menyeret anak-anak mereka ke tengah pertengkaran, dan tanpa pemasukan yang cukup, Amy menghadapi ancaman bahwa dia mungkin saja kehilangan hak asuh atas mereka. Amy mencintai anak-anaknya lebih dari apapun. Gagasan tidak bisa selalu hadir untuk mereka, membuatnya hancur lebur. Tetapi kalau dia tidak bisa mapan secara finansial, ketakutan terburuknya bisa saja terwujud. Amy khawatir suaminya mungkin akan menggunakan segala cara yang ada sehingga dia tidak akan punya pilihan dan terjebak dalam konflik tanpa akhir dengan anak-anaknya terjepit di tengah-tengah. Satu-satunya hal yang bisa dia pikirkan adalah menyewa pengacara dan memperbaiki kondisi finansialnya sebelum memulai proses perceraian. Tapi dia tidak tahu bagaimana caranya memperbesar bisnisnya. Kecemasan tentang pernikahan yang hancur dan stres sehari-hari dari membesarkan ketiga anaknya membuat Amy sulit berkonsentrasi. Dia punya banyak sekali alasan untuk menyelesaikan daftar kegiatannya, membalas telepon, berusaha keras untuk pekerjaannya, dan menulis sebanyak mungkin. Tapi dia tidak mampu membuat dirinya sendiri mengambil tindakan untuk hal-hal yang penting. Dia akan berusaha mengurus bisnisnya setiap pagi, tapi seringkali akhirnya Amy akan melipat pakaian, membersihkan dapur, atau menulis ulang dan mengatur ulang daftar kegiatannya. Alih-alih
kali mengambil tindakan yang akan mendatangkan pemasukan untuk menopang keluarganya. Dia akan melakukan beberapa tugas dalam daftarnya, tapi biasanya yang mudah dan tidak terlalu penting. Kalau bukan terlalu banyak berpikir, dia akan terlalu sedikit bertindak, dan sebagai hasilnya, dia tidak menyelesaikan pekerjaannya. Dia tidak menabung di bank dan melangkah lebih dekat menuju masa depan yang aman bersama anak-anaknya. Setelah belajar tentang desain perilaku dan tiny habits, Amy menemukan solusinya. Setiap hari dia akan menuliskan satu hal yang paling penting yang perlu dia selesaikan di hari itu di selembar post-it. Hanya itu. Itu akan menjadi kebiasaan barunya. Amy merasa percaya diri dan optimistis bahwa dia bisa melakukan ini setiap hari. Toh dia tidak harus benar-benar melakukan yang tertulis di post-it itu. Dia hanya harus menuliskannya. Sederhana. Kemampuannya untuk melakukan itu sangat tinggi, tapi yang membuat kebiasaan ini sukses bukanlah motivasi atau kemampuan, melainkan mendesain dorongan yang bagus. Bagi sebagian kebiasaan yang terpenting adalah menemukan di mana kebiasaan baru bisa masuk dengan pas dalam keseharian Anda. Letakkan kebiasaan dalam rutinitas sehari-hari Anda bisa menjadi penentu. Letak kebiasaan dalam rutinitas sehari-hari Anda bisa menjadi penentu antara bertindak dan tidak bertindak, kesuksesan dan kegagalan. Untungnya bagi Amy, dia mendesainnya dengan benar pada percobaan pertama. Dia menanamkan benih kebiasaan barunya di tempat yang tepat. Beginilah cara kerjanya. Amy akan mengantarkan anak perempuannya Rachel ke taman kanak-kanak setiap pagi. Kemudian Rachel akan melambai dan menutup pintu mobil. Pintu yang ditutup adalah dorongan Amy. Dia akan langsung menyetir ke tempat parkir di dekat sekolah. Kemudian dia akan melakukan kebiasaannya, menuliskan tugas terpentingnya di selembar post-it. Begitu selesai melakukannya, Amy akan menempelkan catatan itu ke dashboard, bertepuk tangan satu kali untuk dirinya sendiri dan berkata selesai. Setelah minggu pertama melakukan kebiasaan barunya, Amy bilang itu terasa mudah dan otomatis. Dia sudah menemukan tempat alami untuk kebiasaan itu dalam rutinitasnya. Sampai dia mengantarkan anak perempuannya, Amy berpikir tentang apa yang dibutuhkan oleh semua orang untuk keluar dari rumah. Karena dia menjadikan kebiasaan post-it-nya sebagai hal pertama yang dia lakukan sehubungan dengan pekerjaan. Dia tidak punya waktu untuk berpikir terlalu banyak atau tidak berkonsentrasi. Dia juga membantu dirinya sendiri dengan mendesain langkah pembuka ini dengan sangat terfokus. Pintu mobil tertutup. Pola pikir beralih ke mode bisnis. Parkir mobil lalu temukan hal terpenting untuk dilakukan hari ini dan tuliskan selesai dan hooray. Dengan mudahnya dia menjadi bagian dari pagi harinya karena Amy menumpuknya pada sesuatu yang sudah menjadi bagian dari rutinitasnya. Dia tidak membutuhkan notifikasi pesan atau kalender untuk memberitahunya bahwa dia harus mengantar Rachel ke sekolah. Artinya, dia tidak membutuhkan pengingat buatan untuk menulis post-it-nya. Amy mendesain dorongan yang solid, jadi kebiasaan baru itu terbentuk secara alami. Amy senang sekali merasakan kejernihan yang didatangkan oleh kebiasaan sederhana ini dalam harinya. Ya, ini adalah tindakan kecil, dia tahu itu, tapi perasaan terfokus dan sukses berkembang menjadi tindakan yang jauh lebih besar. Dia menciptakan berbagai kebiasaan lain yang dibangun di atas kebiasaan pertama tadi. Setelah mengantar Rachel, Amy akan langsung pergi ke kantornya dan menempelkan post-it itu ke dinding di depan mejanya.
Ada hari-hari di mana Amy tidak mengerjakan tugas terpentingnya itu, tapi seringkali dia melakukannya. Semburan kebanggaan dan pencapaian motivasinya untuk menciptakan serentetan hal-hal yang harus dikerjakannya, dan dengan perilaku emasnya tertanam kuat sebagai kebiasaan. Amy menjadi lebih produktif dari yang bisa dibayangkannya. Entah kapan rasa takutnya mulai pudar. Pada suatu titik dia berkata keras-keras kepada dirinya sendiri, "Wow, aku benar-benar melakukannya. Aku bisa melakukan ini." Dan dia terus berjalan di jalur itu. Apa yang dimulai dengan satu post-it berubah menjadi bola salju produktivitas. Amy sadar Amy menyadari bahwa dia memiliki passion dan keinginan yang besar untuk mengembangkan bisnisnya dari usaha satu wanita menjadi strategi banyak orang dan agen pembuat konten. Begitu dia menemukan dorongan yang tepat, kebuntuannya pun jebol dan semua ambisi yang tertahan itu menyembur keluar sementara dia menyelesaikan proyek-proyek menulis dan membuat proposal-proposal untuk proyek-proyek yang baru. Ketika sebuah perusahaan kesehatan memintanya mengirimkan proposal untuk proyek $1 juta, Amy tidak ragu-ragu. Itu berarti dia harus mempekerjakan orang-orang untuk membantunya menyelesaikan segalanya. Tapi setelah berbulan-bulan penuh kesuksesan, keraguannya terhadap dirinya sendiri sirna. Amy berkata kepada saya setelahnya bahwa yang membuatnya memenangkan proyek itu adalah kepercayaan dirinya yang terproyeksi saat tender. Setengah tahun kemudian, Amy sudah bercerai. Dia juga sudah melipat gandakan pemasukannya. Yang terpenting, dia mendapatkan hak asuh atas anak-anaknya dan tidur dengan nyenyak di malam hari. Satu kebiasaan baru yang sederhana bisa menuntun Anda kepada lebih banyak kebiasaan lain yang berdampak luas melebihi kebiasaan pertama tadi. Dalam kasus Amy, kesuksesannya bertumpu pada mendesain dorongan yang tepat, entah itu mendesain kebiasaan dari awal atau melakukan pemecahan masalah terhadap kebiasaan yang tidak mau tertanam. Anda harus menemukan apa yang akan mendorong Anda untuk melakukannya setiap kali. Dan desain perilaku menyediakan sistem untuk menemukan jawaban yang tepat bagi Anda. Jangan biarkan dorongan terjadi secara kebetulan. Kabar baiknya, Anda sudah memiliki banyak pengalaman mendesain dorongan sekalipun Anda tidak menyadarinya. Anda pernah membuat daftar. Anda pernah meminta seseorang untuk mengingatkan Anda. Anda pernah memasang notifikasi kalender di surel kerja Anda. Dalam setiap kasus, Anda menambahkan dorongan untuk memengaruhi perilaku Anda. Tapi seringkali, dorongan yang menurut orang-orang akan berhasil malah didesain dengan payah. Kalau Anda orang yang menekan tombol snooze 6 kali sebelum bangun, Anda tahu apa yang saya bicarakan. Pada beberapa alarm ponsel, tombol snooze lebih besar ukurannya dan lebih mudah ditekan ketimbang tombol off. Anehnya, sepertinya kita sudah diarahkan untuk menekan tombol snooze. Ketika mendesain dorongan-dorongan untuk kita sendiri, menempelkan satu lagi post-it ke layar komputer yang penuh dengan post-it lain tidak akan berhasil. Dan menuliskan pengingat di tangan Anda mungkin tidak kelihatan profesional saat Anda sedang rapat. Dalam kasus apapun, selalu ada cerita lebih tentang dorongan mana yang berhasil dan yang tidak berhasil. Kalau tidak, kita semua sudah akan menjadi ninja kebiasaan. Mendesain dorongan adalah suatu keterampilan yang bisa Anda pelajari dan latih. Pendekatan sistematis terhadap dorongan. Mari kita lihat dorongan seperti apa yang tersedia bagi kita dan bagaimana cara kerja mereka. Begitu kita memahami ini, kita bisa berhenti membiarkan dorongan terjadi secara kebetulan dan menggantungkannya pada orang lain dan mulai menanamkan kebiasaan baru kita di tanah yang subur. Untuk memahami dorongan, sekali lagi kita bisa berpaling kepada model orang OTK. Ada 3 tipe dorongan dalam hidup kita: dorongan orang, dorongan konteks, dan dorongan tindakan. Mari kita mulai dengan dorongan orang. Orang
Minta dorongan orang diri sendiri untuk melakukan tindakan. Untuk orang ada satu minta dorongan orang, lalu atau minta diri sendiri untuk melakukan tindakan. Lanjut ke bukunya, tipe dorongan ini bergantung pada sesuatu dalam diri Anda untuk melakukan perilaku. Dorongan mendasar dari tubuh adalah dorongan orang paling alami yang dimiliki. Tubuh kita mengingatkan kita untuk melakukan hal-hal yang diperlukan seperti makan dan tidur. Tekanan di kandung kemih Anda itu, ya, itu adalah dorongan. Perut yang bergemuruh, dorongan. Berkat evolusi, dorongan-dorongan ini cukup dapat diandalkan untuk membuat kita mengambil tindakan. Namun jika kelangsungan hidup Anda tidak bergantung pada perilaku Anda, dorongan orang bukan solusi yang bagus karena ingatan kita sangat tidak dapat diandalkan. Tentu saja, beberapa kali secara ajaib Anda mengingat ulang tahun ibu Anda, tapi mungkin lebih sering Anda melupakannya jika Anda mengandalkan dorongan orang. Beberapa tahun yang lalu, saya bertemu dengan tetangga baru, Bob dan Wanda. Wanda adalah mantan eksekutif di Intel yang sudah pensiun, dan Bob pernah bekerja sebagai insinyur. Saya merasa senang waktu mereka mengundang Dan dan saya untuk makan malam. Saya merespons dengan jawaban iya yang antusias dan berjanji akan datang ke rumah mereka jam 6 sore tepat dengan semangkuk selada. 2 minggu kemudian, telepon saya berbunyi pada pukul 18.42. Saya sedang tenggelam dalam pekerjaan yang memiliki tenggat dan saya tidak mengenali nomor yang masuk itu. Saya membiarkan telepon itu masuk ke pesan suara, tapi saya penasaran dan langsung mendengarkan pesan itu. Begitu saya mendengar suara Wanda, penyesalan pun membanjiri saya. "Hey BJ, pastanya sudah dingin dan lengket. Aku membuatnya sendiri, jadi tidak akan tahan lama. Kami menunggumu pada pukul 6. Apakah kau akan datang? Atau kurasa kita bisa merencanakan sesuatu yang lain? Bye." Dah. Ya, saya mengacaukannya. Saya menelpon Wanda dan meminta maaf sebesar-besarnya. Saya malu sekali. Ini adalah cara yang payah untuk mengucapkan selamat datang di lingkungan ini. Itu bukan saat-saat terbaik saya, tapi suatu contoh yang bagus mengapa Anda harus mewaspadai dorongan orang secara umum dan menghindari mereka sepenuhnya saat Anda sedang mendesain perilaku. Hal ini berlaku untuk tindakan satu kali seperti datang ke pesta makan malam. Tapi Anda bahkan harus lebih hati-hati untuk perilaku yang berusaha Anda ubah menjadi kebiasaan. Mengandalkan diri sendiri untuk mengingat, melakukan suatu perilaku baru setiap hari, kemungkinan besar tidak akan membawa perubahan yang berarti. Begitu pula dengan mencoba membantu orang lain menumbuhkan kebiasaan. Misalnya saja Anda ingin anak perempuan Anda mengerjakan PR setiap malam, alih-alih menghabiskan 1 jam melihat ponselnya. Memintanya untuk ingat melakukan itu bukan strategi terbaik karena dorongan orang tidak selalu dapat diandalkan. Lanjut ke dorongan konteks. Sesuatu dalam konteks seseorang mendorong tindakan. Dorongan ini adalah apapun di lingkungan Anda yang memberikan Anda isyarat untuk mengambil tindakan. Kertas tempel, notifikasi dari aplikasi, telepon Anda berdering, atau kolega yang mengingatkan Anda untuk menghadiri rapat. Anda bisa belajar mendesain dorongan konteks ini secara efektif. Kalau saya memasukkan janji makan malam kami dalam kalender saya dan memasang pengingat, Dan dan saya pasti sudah akan muncul di rumah tetangga kami pada jam 6 sore dengan semangkuk selada segar. Membuat dorongan konteks ini hanya membutuhkan waktu 20 detik.
Tapi seandainya saya menuliskan pergi ke rumah Wanda dan Bob untuk makan malam di daftar kegiatan saya, desain itu mungkin akan gagal karena saya tidak melihat daftar kegiatan saat tenggelam dalam proyek. Mendesain dorongan konteks secara efektif adalah suatu keterampilan dan mempelajari keterampilan ini membutuhkan latihan. Sekitar 10 tahun lalu, saya menyadari ada perilaku tertentu yang hanya perlu saya lakukan 1 kali seminggu, menyiram tanaman, membayar tagihan, dan merestart komputer saya. Mulanya saya mencoba memasang alarm di ponsel saya. Pada jam 10 pagi hari Sabtu, alarm untuk menyiram tanaman akan berbunyi. Oke, tapi kadang-kadang saya sedang berbelanja. Jadi kemampuan saya untuk melakukan tugas itu nol. Saya berada di bawah garis tindakan. Kadang-kadang alarm akan berbunyi untuk tugas yang sudah saya kerjakan untuk minggu itu. Jadi, dorongan itu membuang-buang sedikit waktu saya. Nanti di halaman 124 ini ada kurva dorongan-dorongan gagal. Lanjut ke penjelasannya, untuk kurva bisa cek di halaman 124 ya teman-teman. Saya mencari solusi bagi permasalahan ini dan menemukan jawabannya. Saya menuliskan masing-masing tugas akhir pekan di sebuah kertas tempel plastik kecil. Ukurannya kira-kira setengah dari post-it yang biasa. Saya menempelkan semua stiker itu di sebuah halaman berlaminasi yang berlabel tugas-tugas akhir pekan. Sekarang, rutinitas saya yang biasa di hari Sabtu pagi adalah mengeluarkan lembar berlaminasi itu dan meletakkannya di meja dapur. Sederhana, lembaran ini menjadi daftar kegiatan saya untuk akhir pekan. Selagi melaksanakan masing-masing tugas, saya memindahkan stikernya ke bagian belakang lembaran supaya saya hanya melihat tugas-tugas yang belum saya selesaikan. Pada hari Minggu, saat saya menyelesaikan tugas terakhir, saya membalikan lembar berlaminasi itu, menempelkan stiker terakhir di sana dengan penuh kemenangan, dan menyimpan lembaran tugas itu untuk akhir pekan yang berikutnya. Daftar kegiatan akhir pekan itu adalah game changer bagi saya. Akhirnya, saya bisa secara ajak mengerjakan tugas-tugas seperti membersihkan kulkas dan menyirami tanaman. Ada saat-saat di mana Anda perlu mendesain dorongan konteks bagi diri Anda sendiri atau orang lain. Dorongan jenis ini paling cocok untuk perilaku 1 kali, seperti membuat janji dengan dokter, tetapi ini bukan cara yang bagus untuk menciptakan kebiasaan. Saat mengajar para inovator industri, saya meminta mereka membagikan dorongan konteks mereka yang paling efektif. Beberapa umum dan jelas, yang lain mengejutkan. Inilah beberapa di antaranya. Pasang cincin Anda di jari yang salah. Kirimkan pesan untuk diri Anda sendiri. Tulisi kaca kamar mandi Anda dengan spidol yang bisa dihapus. Tata ulang perabotan supaya ada sesuatu yang tidak pada tempatnya. Pasang alarm dengan voice assistant Anda. Tempelkan catatan pengingat di pintu kulkas. Minta anak untuk mengingatkan Anda. Tempelkan post-it di layar ponsel Anda. Dorongan konteks bisa berguna dan efektif kadang-kadang, tapi mereka bisa membuat stres. Mengatur landscape dorongan kita secara efektif merupakan salah satu tantangan terbesar dalam kehidupan modern. Kita, saat Anda membuat terlalu banyak dorongan konteks, mereka bisa memiliki efek yang sebaliknya. Anda menjadi kebal dan tidak mengindahkan dorongan tersebut. Akhirnya, Anda tidak mendengar dentingan notifikasi dan tidak melihat kertas tempel itu. Seperti tinggal di dekat rel kereta api. Mulanya suara kereta sangat bising, lalu kereta apa? Lanjut, saya punya papan tulis besar di kantor.
rumah berisi daftar lusinan tugas yang dikelompokkan berdasarkan proyek dan ditandai dengan warna-warna yang berbeda. Papan tulis itu melelahkan. Untuk mengatasi serbuan visual dan psikologis ini, saya menutupi dorongan-dorongan untuk tugas-tugas yang tidak saya lakukan dengan tirai yang bisa dipindah-pindah, sehingga saya hanya melihat dorongan-dorongan untuk tugas-tugas yang perlu saya lakukan hari itu. Saya sudah belajar bahwa menutupi semua dorongan-dorongan lainnya membuat saya lebih tenang dan lebih fokus. Jika Anda menciptakan dorongan konteks dan itu tidak efektif, Anda tidak membuat kesalahan. Anda mungkin tidak kekurangan motivasi atau tekad. Berbaik hatilah pada diri sendiri. Jangan menyalahkan diri sendiri. Ubahlah desain dorongan itu. Temukan dorongan apa yang efektif untuk Anda. Di dunia zaman sekarang, banyak dorongan konteks kita ciptakan. Di dunia zaman sekarang, banyak dorongan konteks kita diciptakan oleh orang atau organisasi lain. Kita menerima surel yang meminta kita memberikan bantuan. Jam tangan digital kita memberitahu kita untuk berdiri. Sebuah titik merah muncul di ikon aplikasi saat kita menerima pesan baru. Dorongan-dorongan klasik yang ada saat kita tumbuh besar cukup mudah untuk diatur. Kita memasukkan surat tak berguna dalam bak sampah, dan kita mengeluarkan nama kita dari mailing list. Kita mengganti kanal saat iklan. Kita menempelkan tanda "jangan diganggu" di pintu kantor kita. Akan tetapi, dorongan-dorongan yang berasal dari teknologi digital lebih sulit diatur. LinkedIn sudah menginvestasikan banyak waktu dan uang untuk memberitahu Anda bahwa 233 orang sudah melihat profil Anda minggu ini, dan bahwa Anda harus mengeklik untuk melihat siapa saja mereka. Apakah Anda ingin menyingkirkan dorongan itu? Mungkin tidak. Lagi pula, Anda ingin tahu dan perhatian yang Anda dapatkan itu terasa seperti sanjungan. Spam adalah masalah yang lebih jelas. Spam terus mencuri waktu kita setiap hari. Selain hidup di tempat terpencil, kita mungkin tidak akan pernah menemukan cara yang sempurna untuk menghentikan dorongan-dorongan yang tak diinginkan dari perusahaan-perusahaan yang model bisnisnya bergantung pada kita mengeklik, membaca, melihat, memberi nilai, membagikan, atau bereaksi. Ini permasalahan sulit yang mengadu kerapuhan kita sebagai manusia dengan para desainer hebat dan algoritma komputer yang tak terkalahkan. Meskipun begitu, Anda bisa menemukan cara-cara untuk meredam dorongan konteks. Saya sarankan Anda menginvestasikan sedikit upaya sekarang untuk menghemat waktu dan tenaga nanti. Kadang-kadang ini sederhana dan cepat. Seorang inovator industri baru-baru ini mengirimkan pesan ke ponsel saya untuk meminta bantuan bisnis. Dia ingin saya melakukan presentasi untuk timnya. Saya menyukai proposalnya dan saya tahu kemungkinan besar saya akan berkata ya. Tapi dia bertanya kepada saya menggunakan jalur yang salah. Saya membalas pesannya, "Halo, saya ingin merespons balik, tapi tolong kirimkan permintaan ini via surel. Saya menggunakan pesan hanya untuk keluarga dan teman-teman. Terima kasih." Keesokan paginya, saya melihat balasannya via surel. "Sorry, saya akan menggunakan surel mulai sekarang." Dalam 30 detik, saya sudah menyelamatkan diri saya sendiri dari lusinan calon dorongan ke ponsel yang akan menyela dan mengganggu saya. Anda dan saya mungkin tidak akan pernah memiliki kendali penuh terhadap cara perusahaan-perusahaan mendorong kita atau cara rekan-rekan bisnis dan manusia berniat baik lainnya mengirimkan berbagai macam hal kepada kita. Dorongan konteks akan selalu ada, akan tetapi sehubungan dengan mendesain dorongan bagi diri kita sendiri dan orang lain, ada pilihan yang lebih baik ketimbang dorongan konteks. Tipe dorongan yang ketiga dan favorit saya adalah
yang saya sebut dorongan tindakan. Nanti di halaman 128 ada gambar orang dengan label tindakan. Rutinitas yang sudah ada mendorong tindakan berikutnya. Dorongan tindakan adalah perilaku yang Anda lakukan yang bisa mengingatkan Anda untuk melakukan kebiasaan baru yang ingin Anda pupuk. Ini adalah tipe dorongan yang istimewa. Dorongan tindakan adalah satu cara Anda meretas perilaku Anda dengan metode Tiny Habits. Misalnya, kebiasaan Anda menggosok gigi bisa berfungsi sebagai dorongan Anda untuk membersihkan gigi dengan benang gigi. Kebiasaan baru. Menyalakan mesin pembuat kopi bisa menjadi dorongan Anda untuk melakukan kebiasaan baru meregangkan tubuh menggunakan meja dapur. Anda memiliki banyak rutinitas yang dapat diandalkan, dan masing-masing bisa berfungsi sebagai dorongan. Dorongan tindakan untuk kebiasaan baru. Anda menurunkan kaki ke lantai di pagi hari. Anda merebus air untuk menyeduh teh atau menyalakan mesin pembuat kopi. Anda menyiram kloset. Anda mengantarkan anak ke sekolah. Anda menggantungkan mantel saat masuk dalam rumah di penghujung hari. Anda meletakkan kepala ke bantal setiap malam. Tindakan ini tertanam dalam kehidupan Anda dengan begitu lancar dan alami, sehingga Anda tidak perlu lagi berpikir tentang mereka. Dan karena itu, mereka berfungsi sebagai dorongan yang sangat bagus. Ini adalah solusi desain yang cerdas karena begitu alami. Anda sudah memiliki seluruh ekosistem rutinitas yang berjalan dengan lancar. Anda hanya perlu memanfaatkannya. Dorongan tindakan jauh lebih berguna daripada dorongan orang dan dorongan konteks. Sampai-sampai saya memberinya nama kesayangan, anchor atau jangkar. Saat membicarakan tiny habits, saya menggunakan istilah jangkar untuk menjelaskan sesuatu dalam kehidupan Anda yang sudah stabil dan solid. Konsepnya cukup sederhana. Kalau ada kebiasaan yang Anda inginkan, temukan jangkar yang tepat dalam rutinitas Anda yang sekarang sebagai dorongan Anda, pengingat Anda. Saat memilih istilah jangkar, karena Anda melekatkan kebiasaan baru Anda kepada sesuatu yang solid dan terpercaya. Saya memilih istilah jangkar karena Anda melekatkan kebiasaan baru Anda kepada sesuatu yang solid dan terpercaya. Ide menggunakan jangkar untuk mengingatkan saya melakukan kebiasaan baru datang kepada saya bagaikan sambaran kilat setelah mandi bertahun-tahun yang lalu. Tentu saja, saya pernah mendengar tentang orang-orang yang menemukan terobosan di kamar mandi, tapi saya satu-satunya orang yang saya tahu yang menemukannya setelah mandi. Dan sebentar lagi, Anda akan melihat betapa pasnya hal tersebut. Suatu malam setelah mandi dan sedang tidak memikirkan apa-apa, saya keluar dari kamar mandi, mengeringkan badan, dan membungkus diri saya sendiri dalam selembar handuk. Kemudian masuk dalam kamar. Saat sedang membuka laci pakaian dalam, pemikiran itu mendadak muncul. Kuncinya adalah setelahnya. Saya rasa otak saya memperhatikan pola ini. Setelah mandi, saya selalu mengeringkan badan. Setelah mengeringkan badan, saya selalu masuk dalam kamar. Setelah masuk dalam kamar, saya selalu membuka laci pakaian dalam. Jadi, untuk menciptakan kebiasaan baru, Anda perlu menemukan setelah perilaku apa kebiasaan itu seharusnya terlaksana. Misalnya, kalau saya ingin selalu membersihkan gigi dengan benang gigi setelah menggosok gigi, maka menggosok gigi adalah dorongan yang bagus untuk kebiasaan baru membersihkan gigi dengan benang gigi.
Dengan laci pakaian dalam masih terbuka, saya menyadari saya sudah menemukan jawabannya. Mengurutkan perilaku. Anda hanya perlu memikirkan apa yang terjadi setelah sesuatu. Eureka! Ini seperti menyusun kode komputer. Jika algoritmanya benar, perilaku ini, lalu perilaku ini, lalu perilaku ini, lalu bam, Anda mendapatkan hasil yang terpercaya. Nanti ada gambar di halaman 130, lingkaran perilaku 1, panah ke kanan, perilaku 2, panah ke kanan, perilaku 3. Perilaku terjadi secara berurutan. Yang satu menuntun kepada yang lainnya. Lanjut ke bukunya, kebiasaan yang terpercaya, Anda hanya perlu menyusun kodenya dengan benar dengan menempatkan mereka dalam urutan yang tepat. Di bawahnya ada gambar lagi, rutinitas yang ada, jangkar, lalu panah ke kanan, kebiasaan baru, perilaku kecil. Anda mendesain urutan untuk kebiasaan baru. Lanjut ke bukunya. Waktu membuka laci pakaian dalam, saya mengenali ada banyak hal yang sudah saya lakukan setiap harinya. Kalau saya bisa menyelipkan berbagai kebiasaan baru saya dalam berbagai kebiasaan yang sudah ada, mereka akan masuk dalam kehidupan saya tanpa perlu bersusah payah. Dan ini bisa diperluas secara leluasa. Anda bisa terus menyelipkan berbagai kebiasaan baru asalkan Anda menjangkarkan mereka pada kebiasaan yang sudah ada. Metode ini menghindari perangkap-perangkap dari dorongan orang dan dorongan konteks, karena Anda tidak bergantung pada diri Anda sendiri atau orang lain untuk mengingatkan Anda. Anda tidak kewalahan menangani begitu banyak dorongan. Kehidupan sehari-hari Anda lah yang menjadi dorongannya. Sederhana sekali. Saya segera mencobanya. Saya mengambil salah satu perilaku paling mendasar dan terpercaya yang dimiliki manusia, pergi ke kamar mandi, dan menggunakannya sebagai dorongan untuk kebiasaan baru melakukan push up. Saya memutuskan bahwa setelah menyiram kloset saya akan melakukan push up 2 hitungan. Ini mungkin kedengaran aneh, tapi pada waktu itu saya lebih sering bekerja di rumah, jadi itu bukan masalah besar. Tidak dibutuhkan waktu lama sampai kebiasaan ini tertanam dengan kuat. Ini seperti memasang kepingan puzzle di tempatnya. Melakukan push up setelah buang air kecil dengan segera menjadi sesuatu yang saya lakukan beberapa kali setiap harinya. Saya juga jadi lebih kuat dengan cukup cepat dan membantu saya meningkatkan tantangannya dan melakukan lebih banyak push up. 7 tahun kemudian, saya masih melakukan kebiasaan ini. Beberapa hari saya bahkan melakukan push up 50 hitungan atau lebih tergantung seberapa banyak air yang saya minum. Tapi saat berada di rumah, saya selalu melakukan setidaknya push up 2 hitungan setelah buang air kecil. Itulah resep tiny habit saya setelah buang air kecil. Saya akan melakukan push up 2 hitungan. Menggunakan jangkar adalah pendekatan yang sangat bagus untuk mendesain dorongan, karena siapapun bisa melakukannya. Anda tidak membutuhkan jam tangan mewah atau aplikasi canggih untuk mendorong berbagai kebiasaan baru. Anda bisa melakukannya sendiri dengan lebih efektif, dan Anda akan mendapati betapa transformatifnya trik desain sederhana itu. Kekuatan setelah bukanlah sihir, tapi lebih dekat ke proses kimiawi. Kombinasikan perilaku yang tepat dengan kronologi yang benar, dan tahu-tahu kebiasaan baru pun tercipta. Nanti di halaman 132 ada kartu resep saya, metode Tiny Habits. Setelah saya titik-titik, contohnya buang air kecil, saya akan titik-titik melakukan push up 2 hitungan. Untuk melakukan kebiasaan itu dalam otak saya akan langsung bergerak. Ada gambar orang bergerak ya. Lanjut ke bagian bawah.
kartunya, momen jangkar, rutinitas yang sudah ada dalam kehidupan Anda yang akan mengingatkan Anda untuk melakukan perilaku kecil, kebiasaan baru Anda. Perilaku kecil yaitu kebiasaan baru yang Anda inginkan, tapi Anda menguranginya menjadi sangat kecil dan sangat mudah. Resep Tiny Habits. Pada titik ini, dalam proses desain Tiny Habits, Anda sudah mengidentifikasi setidaknya satu kebiasaan baru yang Anda inginkan dalam hidup Anda. Anda sudah mencocokkan diri sendiri. Anda sudah memperkecil perilaku tersebut untuk membuatnya mudah dilakukan. Dan sekarang, Anda akan menambah suatu dorongan. Setelah menyelesaikan bab ini, Anda akan memiliki semua yang Anda butuhkan untuk menciptakan resep Tiny Habits yang kelihatan seperti ini. Setelah saya titik-titik jangkar, saya akan titik-titik kebiasaan baru. Contoh, setelah menyiram kloset, saya akan melakukan push up 2 hitungan. Lalu, contoh lain, setelah menepikan mobil, saya akan menuliskan tugas paling penting hari itu. Contoh lainnya lagi, setelah menggosok gigi, saya akan membersihkan 1 gigi dengan benang gigi. Menemukan urutan dan tempat yang tepat untuk berbagai kebiasaan baru Anda membutuhkan sedikit penyesuaian, tapi pada intinya langkah itu cukup jelas. Kalau Anda ingin melihat daftar panjang berisi contoh-contoh resep, lihatlah lampiran di mana saya membagikan 300 resep Tiny Habits. Lanjut ke subbab berikutnya, identifikasi jangkar Anda. Jangkar Anda haruslah sesuatu yang terjadi secara konsisten dalam kehidupan Anda. Sebagian dari kita menyadari kehidupan yang sangat terjadwal. Sebagian dari kita menjalani kehidupan yang sangat terjadwal dan penuh dengan rutinitas terpercaya. Kehidupan lain lebih tak terduga. Tidak peduli seberantakan apa kehidupan Anda kelihatannya, saya jamin Anda mempunyai banyak rutinitas yang terjadi cukup konsisten untuk digunakan sebagai jangkar. Dalam penelitian yang saya lakukan beberapa tahun sebelum menciptakan metode Tiny Habits, saya menemukan bahwa orang-orang biasanya memiliki rutinitas paling banyak di pagi hari. Ini menjadikan pagi hari tanah yang subur untuk menumbuhkan berbagai kebiasaan baru. Orang-orang melaporkan bahwa dengan berjalannya hari, rutinitas mereka bisa kacau dengan mudah. Dan begitu satu rutinitas kacau, rutinitas lainnya juga ikut kacau. Menjemput anak di tempat penitipan tertunda karena rapat yang terlambat. Anda membeli pizza alih-alih memasak makan malam karena Anda terlambat pulang dan kelelahan setelah hari yang penuh rintangan. Banyak hal yang terjadi. Jadi kemungkinan besar pagi hari adalah saat paling bisa kita prediksikan. Tapi ada banyak yang bisa kita gunakan pada sore dan malam hari. Ini beberapa contoh jangkar yang umum pada waktu yang berbeda. Halaman 134, rutinitas pagi hari. Contoh, setelah menurunkan kaki ke lantai di pagi hari, saya akan titik-titik. Setelah bangun dan duduk di tempat tidur, saya akan titik-titik. Setelah mematikan alarm, saya akan titik-titik. Setelah buang air kecil, saya akan titik-titik. Setelah menyiram kloset, saya akan titik-titik. Setelah menyalakan pancuran, saya akan titik-titik. Setelah menggosok gigi, saya akan titik-titik. Setelah menyisir rambut, saya akan titik-titik. Setelah merapikan tempat tidur, saya akan titik-titik. Setelah mengenakan sepatu, saya akan titik-titik. Setelah menyalakan mesin pembuat kopi, saya akan titik-titik. Setelah menuangkan segelas kopi, saya akan titik-titik. Setelah menuangkan segelas kopi untuk diri sendiri, saya akan titik-titik. Setelah memasukkan piring dalam mesin cuci piring, saya akan titik-titik. Setelah memberi makan anjing, saya akan titik-titik-titik.
Setelah memasukkan kunci kontak ke mobil, saya akan titik-titik. Lanjut, contoh rutinitas tengah hari atau di waktu lain. Setelah mendengar telepon berbunyi, saya akan titik-titik. Setelah menutup telepon, saya akan titik-titik. Setelah minum secangkir kopi, saya akan titik-titik. Setelah mengosongkan inbox, saya akan titik-titik. Setelah pergi ke kamar mandi, saya akan titik-titik. Lanjut contoh, rutinitas malam hari. Setelah masuk ke rumah sepulang kerja, saya akan titik-titik. Setelah menggantungkan kunci, saya akan titik-titik. Setelah meletakkan tas, saya akan titik-titik. Setelah menggantungkan tali anjing, saya akan titik-titik. Setelah duduk untuk makan, saya akan titik-titik. Setelah memasukkan piring makan malam ke mesin pencuci piring, saya akan titik-titik. Setelah menyalakan mesin pencuci piring, saya akan titik-titik. Setelah mematikan televisi, saya akan titik-titik. Setelah meletakkan kepala di bantal, saya akan titik-titik. Anda bisa melihat lebih banyak contoh jangkar di lampiran tempat saya mendaftar 300 contoh resep Tiny Habits. Atau teman-teman juga bisa nanti dicek kebiasaan teman sehari-hari menurut saya pribadi ya. Nanti teman-teman bisa list sendiri kebiasaan teman-teman yang selalu dilakukan tiap hari itu urutannya seperti apa. Ini bisa dilakukan 1 kali 24 jam, nanti bisa dicek Senin sampai Jumat, kemudian Sabtu dan Minggu karena ini memang hari libur, nanti bisa dicek lagi daftarnya apa aja, nanti bisa berdasarkan daftar pribadi milik teman-teman disesuaikan sendiri. Lanjut ke bukunya. Anda akan memperhatikan bahwa semua contoh ini adalah kejadian yang mendetail, sebuah jangkar yang kabur. Setelah makan malam atau setiap kali saya merasa stres, tidak akan berhasil. Buat mereka mendetail. Satu cara yang bagus untuk berpikir tentang jangkar adalah dengan menyebut mereka momen jangkar, yang menyeretkan suatu momen mendetail. Sekarang setelah memahami intinya, buatlah daftar berisi jangkar yang unik bagi Anda menggunakan latihan kecil di akhir bab ini. Begitu Anda memiliki sekumpulan jangkar sebagai pilihan, amatilah baik-baik berbagai kebiasaan baru yang ingin Anda pupuk supaya Anda bisa memasangkan kebiasaan baru Anda dengan jangkar yang terbaik, di mana kebiasaan baru ini bisa masuk secara alami dalam keseharian saya dalam mengajar ribuan orang cara menemukan jangkar yang bagus untuk berbagai kebiasaan baru mereka. Saya belajar bahwa Anda harus mempertimbangkan 3 hal ini. Cocokkan lokasi fisiknya. Pertama, pertimbangkan lokasi fisik kebiasaan baru Anda. Temukan jangkar yang sudah Anda lakukan di lokasi itu. Jika kebiasaan baru yang Anda inginkan adalah mengelap meja dapur, carilah rutinitas yang sudah ada di dapur. Itu bisa menjadi jangkar Anda. Anda ingin menghindari jangkar Anda terjadi di satu lokasi sementara kebiasaan baru Anda terjadi di lokasi yang lain. Penelitian saya menunjukkan bahwa ini jarang sekali berhasil. Lokasi adalah faktor penting saat Anda memasangkan jangkar dengan kebiasaan baru. Lanjut, cocokkan frekuensinya. Berikutnya, selagi melihat rutinitas yang sudah ada, putuskanlah seberapa sering Anda ingin melakukan kebiasaan baru Anda. Jika Anda ingin melakukannya 1 kali sehari, urutkanlah setelah sebuah jangkar yang terjadi 1 kali sehari. Kalau Anda ingin melakukan kebiasaan baru Anda 4 kali sehari, urutkanlah setelah sebuah jangkar yang terjadi 4 kali sehari. Saya ingin melakukan push up sepanjang hari, jadi menempatkannya setelah buang air kecil adalah solusi yang bagus walaupun aneh. Ya, cocokkan tema atau tujuannya. Terakhir dan elemen ini tidak sepenting 2 yang pertama. Jangkar terbaik akan memiliki tema atau tujuan yang sama dengan kebiasaan baru tersebut. Kalau Anda menganggap kopi dan semburan kafeinnya sebagai cara untuk lebih produktif, ini mungkin akan menjadi jangkar yang bagus untuk kebiasaan baru membuka aplikasi To Do Anda.
Akan tetapi, kalau kopi pagi hari Anda lebih untuk relaksasi dan me time, maka sebuah aplikasi to do tidak memiliki tema yang sejenis. Alih-alih, mungkin Anda bisa membuat resep ini setelah menuang kopi. Saya akan membuka jurnal saya. Ingat, Sarika dari bab sebelumnya. Salah satu kebiasaan pertama yang dia masukkan dalam rutinitas pagi barunya adalah minum segelas air sebelum minum teh atau kopi. Jangkar yang paling cocok untuknya adalah setelah menyirami tanaman jade di kamar mandi, saya akan minum air. Waktu saya bertanya mengapa itu bekerja dengan baik, dia bilang dia menganggap kedua tindakan itu sama-sama memelihara. Dengan menyirami tanaman, dia memberi tanaman itu apa yang dibutuhkannya untuk hidup. Dan dengan menyirami dirinya sendiri, dia melakukan apa yang perlu dia lakukan untuk hidup. Temanya di sini adalah tindak kepedulian yang menjadikannya semakin mudah diingat. Kedua kebiasaan itu sangat klop sehingga mereka sulit dipisahkan. Tapi resep ini setelah saya menggosok gigi, saya akan menyapu garasi. Hampir pasti tidak akan berhasil menciptakan kebiasaan karena keduanya tidak memiliki kecocokan lokasi, frekuensi, maupun tema. Kalau Anda ingin menyapu garasi setiap Sabtu, carilah rutinitas yang sudah ada dan yang sudah Anda lakukan di rumah. Idealnya di garasi pada hari Sabtu untuk Anda gunakan sebagai jangkar. Ketika mendesain kebiasaan baru Anda, jangan terlalu mencemaskan kesempurnaan. Jika resep itu tidak sesuai dengan keinginan Anda, ubahlah. Itulah salah satu alasan mengapa saya menamakan format ini resep. Anda harus merasa bebas untuk memodifikasi ciptaan-ciptaan Anda, entah itu jangkar atau kebiasaan baru atau kentang dan saus. Saya sudah menciptakan sebuah format untuk membantu Anda mendesain resep dengan cara Tiny Habits. Anda bisa menggunakan selembar kartu kosong atau Anda bisa mencari template daring saya dan menggunakannya. Yang penting, anggaplah kartu resep ini sebagai bagian dari koleksi resep kebiasaan yang akan Anda ciptakan dengan berjalannya waktu. Mungkin Anda bisa menyimpan kartu-kartu itu di kotak resep. Dengan begitu akan lebih mudah untuk menelaah berbagai kebiasaan yang Anda praktikkan. Anda bisa merevisi sesuai kebutuhan, mencoret beberapa hal dan menuliskan versi yang baru langsung di kartu itu. Contoh kartu resep Tiny Habits nanti bisa cek di halaman 138. Resep saya, metode Tiny Habits. Setelah saya titik-titik, saya akan titik-titik. Untuk memasukkan kebiasaan itu dalam otak saya akan langsung titik-titik. Momen jangkar, rutinitas yang ada dalam kehidupan Anda yang akan mengingatkan Anda untuk melakukan perilaku kecil, kebiasaan baru Anda. Perilaku kecil, kebiasaan baru yang Anda inginkan, tapi Anda menguranginya menjadi sangat kecil dan sangat mudah. Perayaan, sesuatu yang Anda lakukan untuk menciptakan perasaan positif dalam diri Anda sendiri. Perasaan ini disebut shines. Lanjut, eksperimen itu bagus. Pada titik ini, Anda memiliki semua yang dibutuhkan untuk mulai bereksperimen dengan tiny habits baru Anda. Karena kehidupan kita ini kompleks dan unik, tentunya mereka akan membutuhkan penyesuaian, di mana kita harus meletakkan beberapa kebiasaan akan terlihat dengan jelas. Apakah ada saat yang lebih baik untuk membersihkan gigi dengan benang gigi selain setelah menggosok gigi? Sementara yang lain mungkin akan membutuhkan waktu untuk dimasukkan. Pada beberapa hari pertama atau bahkan beberapa minggu pertama eksperimen, berbagai kebiasaan baru Anda mungkin akan sering bergeser dan itu sangat baik. Itu berarti Anda mengasah keterampilan Anda dan belajar lebih banyak tentang memasangkan jangkar dengan perilaku kecil.
Jika satu kebiasaan tidak terkait secara alami dengan sebuah jangkar, mungkin Anda bisa menggantikannya dengan kebiasaan lain yang kelihatannya lebih cocok. Momen di mana kepala saya menyentuh bantal kelihatan seperti saat yang tepat untuk mengambil napas 3 kali secara mindful. Jadi saya mencobanya. Itu berhasil, tapi saya tidak terlalu merasakan manfaatnya. Kebiasaan itu juga tidak bertumbuh secara alami dan kadang-kadang terasa tidak berguna. Alih-alih kecewa terhadap diri sendiri, saya menjadi penasaran, apalagi yang bisa ditambahkan di sana. Sudah lama saya ingin mempraktikkan lebih banyak bersyukur. Jadi setelah kepala saya menyentuh bantal, saya memikirkan satu kejadian hari itu yang saya syukuri. Pertama kali melakukannya, saya merasakan gelenyar kecil kebahagiaan di otak saya yang memberitahu saya bahwa saya sudah menemukan tempat yang tepat. Dengan mengutak-atik proses pembentukan kebiasaan, kita mengasah keterampilan kita. Dengan latihan, Anda akan semakin mahir menggunakan prinsip-prinsip ini untuk menciptakan berbagai kebiasaan kecil yang membantu Anda meraih aspirasi Anda. Seringkali keterampilan yang akan Anda butuhkan adalah menemukan jangkar yang bagus, memasangkannya dengan perilaku kecil yang tepat. Dengan begitu, Anda bisa mendesain perubahan dalam kehidupan sehari-hari Anda secara efisien. Beberapa tahun lalu, saya makan di restoran terkenal, dan saya tidak sanggup menghabiskan entry-nya yang lezat. Itu bukan pertama kalinya hal ini terjadi. Saya tahu apa masalahnya. Saya sudah makan terlalu banyak roti sebelumnya. Sewaktu para pelayan membawakan roti baru ke meja, saya sangat tergoda. Tapi makan roti di awal akan menyebabkan saya makan lebih banyak setelahnya atau tidak sepenuhnya menikmati menu utamanya. Keduanya adalah permasalahan yang ingin saya atasi. Jadi saya pun menggunakan metode Tiny Habits untuk mencari solusi dan saya menemukan apa yang berhasil untuk saya. Saya menciptakan kebiasaan ini. Setelah pelayan menawarkan roti, saya akan berkata, "Saya tidak perlu roti, terima kasih." Dan pernyataan sepele ini memberikan hasil yang saya inginkan dengan segera. Saya tidak lagi kekenyangan gara-gara roti, dan saya lebih menikmati menu utamanya. Ya, saya harus melatih kebiasaan baru ini untuk memasukkannya dalam hidup saya dan menghadapi reaksi sosial dari orang-orang lain di meja, tapi mengucapkan kalimat ini sekarang menjadi sesuatu yang otomatis. Satu pernyataan kecil di saat yang tepat dan semuanya berjalan sesuai rencana saya. Contoh kartu Tiny Habits, halaman 140. Resep saya, metode Tiny Habits. Setelah saya mendengar pelayan menawarkan roti, saya akan berkata, "Saya tidak perlu roti." Untuk memasukkan kebiasaan itu dalam otak, saya akan langsung tersenyum. Momen jangkar, rutinitas yang ada dalam kehidupan Anda yang akan mengingatkan Anda untuk melakukan perilaku kecil, kebiasaan baru Anda. Perilaku kecil, kebiasaan baru yang Anda inginkan tapi Anda menguranginya menjadi sangat kecil dan sangat mudah. Perayaan, sesuatu yang Anda lakukan untuk menciptakan perasaan positif dalam diri Anda sendiri. Perasaan ini disebut shine. Lanjut, sempurnakan jangkar Anda menggunakan ekor tindakan. Perlu saya tegaskan betapa pentingnya memilih kejadian mendetail dalam rutinitas Anda. Momen jangkar itu. Menggunakan jangkar setelah saya buang air kecil, membuat saya melakukan push up 2 hitungan. Saya tidak perlu lebih spesifik lagi dari itu. Tapi seandainya itu tidak berhasil, saya bisa saja memeriksa jangkarnya dan mencari suatu momen spesifik yang saya sebut ekor tindakan. Anda mencari tindakan terakhir yang Anda lakukan dalam suatu perilaku. Tindakan terakhir saat buang air kecil setidaknya bagi saya adalah menyiram kloset. Jadi saya bisa menyempurnakan resep saya menjadi setelah menyiram kloset, saya akan melakukan push up 2 hitungan.
Untuk menemukan ekor tindakan, kita mengamati jangkar dengan sangat teliti untuk melihat seperti apakah akhir dari suatu tindakan itu. Ini sangat penting bagi jangkar yang agak kabur. Ini beberapa contoh bagaimana caranya Anda bisa lebih spesifik dan meningkatkan peluang keberhasilan Anda menggunakan ekor tindakan dalam resep Anda. Jangkar yang kabur seperti setelah sarapan akan menjadi lebih baik ketika Anda berfokus pada ekor tindakannya. Setelah saya menyalakan mesin pencuci piring, jangkar yang kabur seperti setelah saya pulang kerja akan menjadi lebih baik jika dinyatakan sebagai setelah saya meletakkan tas ransel di bangku. Seorang happy tear, seseorang yang mempraktikkan tiny habits, yang pernah saya ajar mencoba menciptakan kebiasaan mengelap meja dapur. Elena Elena menciptakan resep menggunakan apa yang kelihatannya jangkar yang spesifik. Setelah meletakkan piring sarapan ke bak cuci piring, saya akan mengelap meja. Resep itu kelihatan bagus, bukan? Hanya saja resep itu tidak terlalu sukses. Mengelap meja tidak kunjung menjadi kebiasaan. Elena memecahkan permasalahan itu dengan menemukan ekor tindakannya. Dia menyadari tindakan terakhir dari memasukkan piring sarapan ke bak cuci piring adalah mematikan keran air setelah membilas mangkuk serealnya. Jadi, mematikan keran air adalah titik akhir dari jangkarnya. Resep kebiasaan Elena yang sudah disesuaikan kemudian menjadi setelah mematikan keran air, saya akan mengelap meja. Coba tebak, berhasil. Yang dibutuhkan hanyalah menemukan ekor tindakan, supaya kebiasaan barunya itu bisa terselip ke tempatnya. Sensasi mematikan keran dan suara air yang tiba-tiba berhenti merupakan input indrawi yang menjadikan dorongan itu lebih konkret dan lebih kentara. Walaupun mengelap meja kedengaran seperti hal sepele, Elena berkata kepada saya bahwa itu sebenarnya adalah poin besar yang menimbulkan ketegangan di antara dia dan suaminya di pagi hari. Meja yang penuh remah-remah adalah hal nomor satu yang dibenci suaminya. Dengan memasukkan kebiasaan sederhana itu dalam rutinitas sehari-harinya, Elena mengubah suasana pagi hari mereka bersama. Ini beberapa contoh lain dari jangkar yang kabur dibarengi dengan versi yang sudah direvisi menggunakan ekor tindakan yang spesifik. Jangkar yang kabur, menggosok gigi. Ekor tindakan dari jangkar mengembalikan sikat gigi ke alat pengisi dayanya. Menuangkan teh, ekor tindakan dari jangkar meletakkan teko. Jangkar yang kabur, mandi. Ekor tindakan dari jangkar menggantung handuk setelah mandi. Jangkar yang kabur, mencukur wajah, ekor tindakan dari jangkar meletakkan alat cukur kembali ke pengisi dayanya. Jangkar yang kabur, sampai di tempat kerja, ekor tindakan dari jangkar meletakkan tas ransel di tempat kerja. Jangkar yang kabur, menyisir rambut, ekor tindakan dari jangkar mengembalikan sisir ke meja. Power move, mulailah dengan jangkar. Sudah siap untuk kejutan? Anda bisa membuat resep yang sukses dalam Tiny Habits dengan memulai menggunakan jangkar. Pada dasarnya, ini merupakan kebalikan dari yang selama ini kita lakukan. Alih-alih memulai dengan kebiasaan yang ingin Anda ciptakan dan mencari tempat untuknya, Anda memulai dengan rutinitas yang sudah Anda miliki dan menemukan berbagai kebiasaan baru untuk diselipkan di antaranya. Jika Anda mengeluarkan isi mesin cuci piring secara teratur setiap pagi, kebiasaan baru apa yang bisa Anda tempatkan tepat setelah itu? Melipat serbet atau merapikan meja. Setelah Anda mengenakan sabuk pengaman, kebiasaan baru apa yang mungkin bisa Anda selipkan di sana? Mungkin Anda mengambil napas dalam-dalam untuk relaksasi. Misalnya saja,
Anda selalu meletakkan cangkir kopi di meja kantor Anda. Kebiasaan baru apa yang pas dilakukan tepat setelah rutinitas yang konsisten itu? Mungkin mengeluarkan daftar kegiatan Anda. Memulai dengan rutinitas harian Anda yang terpercaya, jangkar Anda. Anda bisa menemukan perilaku kecil baru apa yang bisa diselipkan setelahnya. Beberapa orang menggunakan pendekatan ini sebagai teknik lanjutan, sesuatu untuk dicoba saat mereka sudah menciptakan berbagai macam kebiasaan baru, tetapi mencari peluang-peluang lain dalam hari mereka. Yang lain mungkin ingin memulai dengan cara itu. Yang manapun, Anda punya lebih dari satu strategi yang bisa digunakan untuk membuat resep tiny habits. Selanjutnya, kebiasaan selagi. Saat Anda mengamati lekat-lekat rutinitas Anda yang sudah ada, Anda akan menemukan kantung-kantung waktu luang kecil yang merupakan tempat ideal untuk menumbuhkan kebiasaan baru. Sewaktu saya menyalakan pancuran air. Pada mulanya air terasa dingin. Saya tidak suka mandi dengan air dingin. Jadi rutinitas saya yang biasa adalah menunggu sampai airnya menghangat. Dan itu membutuhkan waktu sekitar 20 detik. Periode menunggu ini menciptakan peluang setelah menyalakan pancuran air dan selagi saya menunggu, saya menyebut tipe kebiasaan ini sebagai kebiasaan selagi. Selagi menunggu air hangat keluar, saya memikirkan satu hal dari tubuh saya yang saya syukuri. Saya mencari sesuatu yang baru untuk dihargai setiap harinya, mulai dari kelenturan di pundak saya hingga kemampuan tubuh saya untuk menyembuhkan goresan. Kita semua memiliki kantung waktu kecil ini. Setelah berhenti di lampu merah, setelah mengantri di pasar swalayan, setelah kita mulai menyiram tanaman di teras, kita memiliki pilihan. Kita bisa menggunakan saat-saat ini untuk merasa kesal atau melamun, atau kita bisa menggunakan periode-periode tunggu ini sebagai jangkar untuk kebiasaan baru. Berbagai kebiasaan baru ini akan dimulai dari yang kecil dan akan tetap kecil. Saya mempunyai waktu 20 detik untuk menunggu air hangat, tapi jangan meremehkan kekuatan kebiasaan selagi. Perilaku kecil yang dilakukan secara konsisten bisa membawa perbedaan besar. Sementara Anda menemukan suatu cara baru untuk menghargai tubuh Anda setiap harinya, kemungkinan besar Anda akan lebih termotivasi untuk merawat dengan lebih baik ciptaan luar biasa, yaitu fisik Anda sendiri ini. Meskipun kebanyakan kebiasaan selagi akan tetap kecil, Anda bisa menemukan kantung-kantung waktu yang lebih besar untuk berbagai kebiasaan yang ingin Anda kembangkan. Brittany, seorang ibu 5 anak yang juga bekerja, sepertinya selalu punya 10 buku atau lebih yang menumpuk di samping tempat tidurnya. Melihat tumpukan ini menjadi semakin tinggi membuatnya stres. Sebagai pelatih Tiny Habits yang bersertifikasi, dia sudah mendesain kebiasaan membaca yang solid pada malam hari. Tapi ini tidak cukup untuk semua yang ingin dia pelajari. Brittany mencari tempat di mana buku audio bisa masuk secara alami dalam kehidupannya. Setelah sedikit eksplorasi, dia menciptakan kebiasaan selagi dengan resep ini. Setelah mengenakan sabuk pengaman, saya akan menekan tombol play buku audio saya. Jadi sekarang, selagi dalam perjalanan ke tempat kerja, dia mendengarkan buku. Banyak buku. Berkat kebiasaan selaginya, Brittany bisa menyelesaikan setidaknya 5 buku dalam sebulan dan tumpukan bacaan di samping tempat tidurnya tidak lagi menjadi sumber stres. Dorongan terbaik bagi pelanggan Anda. Entah Anda menciptakan aplikasi, meminta orang-orang berdonasi, atau membantu orang-orang mengonsumsi suplemen magnesium. Dorongan yang didesain dengan baik sangat penting bagi hampir semua bisnis. Malah sulit untuk memikirkan produk atau jasa apapun yang tidak mengandalkan para pelanggan agar mengambil tindakan. Tidak hanya dorongan berarti
Tidak adanya dorongan berarti tidak akan ada tindakan. Agar Anda berhasil menjual produk atau jasa Anda perlu memikirkan apa yang akan mendorong pelanggan Anda di saat yang tepat. Di dunia zaman sekarang yang dikuasai aplikasi, surel, dan media sosial, kita dibombardir oleh dorongan konteks dari berbagai macam bisnis. Selain itu, kita masih menerima surat dan telepon yang didesain untuk mendorong kita. Itu bukan kabar baru, tapi saat ini saya akan membuat prediksi yang akan menjadi kabar baru bagi banyak orang. Saya memprediksi dorongan konteks akan semakin berkurang keefektifannya seiring waktu. Berbagai bisnis akan membayar lebih mahal untuk bisa berada di hadapan para pelanggan mereka. Tapi yang akan mereka dapatkan kurang dari sebelumnya. Mengapa? Di masa depan, dorongan konteks tidak akan mencapai para pelanggan di saat yang tepat atau mereka akan disaring dan tidak diperhatikan. Dan kalaupun dorongan konteks bisa mencapai orang-orang, mereka akan semakin mampu mengabaikan dorongan-dorongan tersebut. Mirip seperti saat kita mempercepat tayangan iklan di TiVo. Apa itu TiVo? Murid-murid saya bertanya-tanya. Agar bisnis Anda berhasil, saya memprediksi Anda perlu menemukan cara yang lebih baik untuk mendorong pelanggan Anda karena dorongan konteks sudah kehilangan keefektifannya. Kabar baiknya, masih ada dorongan tindakan. Bisnis-bisnis jarang menggunakan dorongan tindakan akhir-akhir ini, tapi saya yakin mereka akan menjadi standar emas di masa depan. Banyak produk dan jasa akan berhasil dengan membantu para pelanggan menciptakan dorongan tindakan. Beginilah hal itu mungkin akan berjalan. Misalnya saja, organisasi Anda membutuhkan para pasien untuk mengukur tekanan darah mereka sekali sehari. Dulu Anda bergantung pada dorongan orang, meminta para pasien itu mengingatkan diri sendiri untuk melakukan ini setiap hari, dan Anda mendapati bahwa ini tidak terlalu berhasil. Jadi, Anda mulai menggunakan dorongan konteks. Anda mengirimkan pesan, aplikasi Anda memunculkan pengingat bertanda merah, dan Anda meminta para perawat menelepon para pasien di rumah mereka. Namun seiring waktu, dorongan-dorongan ini tidak bekerja seefektif sebelumnya karena para pasien Anda dibombardir terlalu banyak dorongan saingan. Alih-alih meningkatkan dorongan konteks, Anda beralih ke dorongan tindakan. Untuk menemukan dorongan tindakan yang bagus, mulailah dengan sedikit riset. Hubungilah 200 pasien terbaik Anda, mereka yang secara konsisten mengukur dan melaporkan tekanan darah mereka. Bertanyalah kepada mereka, pada titik mana dalam rutinitas sehari-hari biasanya Anda mengukur tekanan darah Anda. Analisislah jawaban-jawaban mereka dan carilah satu tren. Misalnya saja, 26% orang berkata mereka mengukur tekanan darah setelah duduk dengan secangkir kopi untuk membaca koran pagi. Sejumlah 21% lainnya melaporkan bahwa mereka mengukur tepat setelah memberi makan hewan peliharaan mereka. Kemudian Anda mendapati bahwa 17% pasien mengukur tekanan darah di awal acara TV pagi favorit mereka, tapi 36% sisanya memiliki bermacam-macam jawaban tanpa tren yang jelas. Sekarang Anda memiliki pandangan tentang apa yang efektif untuk orang-orang. Anda memiliki data tentang rutinitas harian mana yang bisa menjadi jangkar untuk kebiasaan mengukur tekanan darah. Selagi Anda berusaha meningkatkan ketaatan, jelaskanlah bahwa banyak pasien yang sukses melakukan kebiasaan harian ini pada salah satu dari 3 waktu. Bertanyalah kepada mereka, yang mana dari ketiga waktu ini yang paling pas untuk Anda. Dengan cara ini, Anda membantu para pasien menemukan di mana kebiasaan baru mereka bisa masuk secara alami dalam kehidupan mereka. Cara ini menyesuaikan dorongan untuk rutinitas harian masing-masing orang. Anda tidak mengandalkan agar para pasien ingat untuk mengecek
tekanan darah mereka. Anda tidak mengganggu mereka dengan notifikasi, dan Anda tidak berharap mereka bisa menyelesaikan permasalahan ini sendiri. Anda menggunakan desain perilaku dan kekuatan dorongan tindakan untuk membantu para pasien Anda sukses. Skenario itu mungkin kedengaran aneh bagi Anda pada saat ini, tetapi saya memprediksi bahwa ini akan menjadi biasa dan penting di masa depan. Bisnis-bisnis yang membantu para pelanggan menciptakan kebiasaan akan jauh mengungguli mereka yang tidak. Kebiasaan mutiara menciptakan keindahan dari gangguan. Saat Anda belajar mendesain serta mendesain ulang berbagai dorongan dalam hidup Anda membuka pintu menuju cara-cara baru untuk mengatasi situasi yang bisa saja membuat Anda stres. Bisa tidur dengan baik merupakan tantangan bagi saya dalam beberapa dekade terakhir ini. Sejak dulu, saya memahami pentingnya tidur yang berkualitas, tapi ini mungkin adalah permasalahan kesehatan saya yang nomor satu. Saya tahu suara di kamar membuat saya terbangun di tengah malam karena panel kontrol untuk pendingin ruangan mengeluarkan bunyi klik setiap kali alat itu menyalakan atau mematikan AC. Saya berencana memasang termostat canggih, tapi saya menemukan solusi yang lebih cepat dan lebih sederhana. Sewaktu saya terbangun suatu malam dan menantikan klik berikutnya, saya memutuskan untuk menjadikan bunyi ini jangkar saya untuk merelaksasi wajah dan leher saya. Jadi, resep saya adalah setelah saya mendengar bunyi klik unit AC, saya akan merelaksasi wajah dan leher saya. Berikut di halaman 148 ada kartu resep saya, metode Tiny Habits. Setelah saya mendengar bunyi klik unit AC, saya akan merelaksasi wajah dan leher saya. Untuk memasukkan kebiasaan itu ke dalam otak, saya akan langsung tersenyum. Momen jangkar, rutinitas yang ada dalam kehidupan Anda yang akan mengingatkan Anda untuk melakukan perilaku kecil, kebiasaan baru Anda. Perilaku kecil, kebiasaan baru yang Anda inginkan tapi Anda menguranginya menjadi sangat kecil dan sangat mudah. Perayaan, sesuatu yang Anda lakukan untuk menciptakan perasaan positif dalam diri Anda sendiri. Perasaan ini disebut shine. Cara itu berhasil dan saya memasukkan kebiasaan ini dengan segera. Sewaktu mendengar bunyi berdetik itu, saya melakukan relaksasi. Karena hasil yang positif ini, saya bahkan merasa senang saat mendengar detikan itu. Karena hal itu mengingatkan saya untuk rilaks, sehingga saya tidur dengan lebih baik. Saya menyebut kebiasaan ini Pearl Habits atau kebiasaan mutiara karena mereka menggunakan dorongan yang dimulai sebagai gangguan, kemudian berubah menjadi sesuatu yang indah. Contoh saya ini memang tidak mengguncang dunia, tapi baru-baru ini saya mendapati teman saya, Amy, melakukan sesuatu yang mirip dengan memanfaatkan kekuatan setelah dalam cara yang kreatif dan positif. Amy menghadapi masalah yang lebih rumit. Dia menciptakan kebiasaan mutiara yang luar biasa dalam perjalanannya. Ketika dia dan suaminya menjalani proses perceraian, kata sengit sering digunakan oleh semua orang, mulai dari pengacaranya hingga psikolog yang ditunjuk oleh pengadilan untuk anak-anaknya. Bahkan setelah mereka akhirnya menyepakati hak asuh anak, mantan suaminya masih marah kepadanya, dan Amy sendiri tidak terlalu senang terhadap pria itu. Tapi mereka tidak mungkin saling menghindari. Setelah beberapa bulan, Amy mulai memperhatikan suatu pola. Dia akan menghadapi percakapan yang tidak mengenakan dengan mantan suaminya. Lalu dia akan mengingat-ingat hal itu sepanjang hari dan merasa kesal, marah, atau bersalah sekali lagi. Jadi dia memutuskan untuk mencoba sesuatu. Dia tidak bisa mengendalikan apa yang dikatakan oleh mantan suaminya atau bagaimana interaksi mereka berlangsung. Serangan-serangan verbal dari mantan suaminya itu ibarat cuaca buruk. Kadang-kadang Amy bisa melihat mereka akan segera datang dan di lain waktu mereka datang seketika.
Yang bisa diprediksi adalah perasaannya setelah itu. Jadi itulah yang Ami putuskan akan dia ubah. Tujuan Amy adalah untuk memindahkan fokus dari mantan suaminya, menggunakan perilaku mantan suaminya sebagai dorongan. Amy membuat rencana, setiap kali dia merasa kalah atau diserang oleh mantannya, dia akan langsung memutuskan untuk melakukan sesuatu yang menyenangkan bagi dirinya sendiri. Mendengarkan album baru dari grup musik favoritnya atau buku audio yang ingin dia selesaikan, tapi belum sempat. Kadang-kadang, Amy langsung pergi ke Starbucks untuk minum secangkir teh favoritnya. Tapi apapun yang dia lakukan harus membuatnya merasa senang, karena Amy jarang sekali memiliki waktu bagi dirinya sendiri. Dia menyadari bahwa menjadikan perilaku barunya sebagai kebiasaan, memanjakan diri sendiri, memberinya manfaat ganda. Dia bisa memenangkan kembali sebagian kendali dirinya dan melakukan sesuatu yang menyenangkan bagi dirinya sendiri. Setelah saya merasa terhina, saya akan memikirkan sesuatu yang menyenangkan untuk dilakukan bagi diri saya sendiri adalah resep kebiasaannya yang sangat bagus. Di halaman 150 nanti ada kartu resepnya. Resep saya, metode Tiny Habits. Setelah saya merasa terhina, saya akan memikirkan sesuatu yang menyenangkan bagi diri saya sendiri. Untuk memasukkan kebiasaan itu dalam otak, saya akan langsung tersenyum. Momen jangkar, rutinitas yang ada dalam kehidupan Anda yang akan mengingatkan Anda untuk melakukan perilaku kecil, kebiasaan baru. Perilaku kecilnya yaitu memikirkan sesuatu yang menyenangkan bagi diri saya sendiri, yaitu perilaku kecilnya, kebiasaan baru yang Anda inginkan tapi Anda menguranginya menjadi sangat kecil dan sangat mudah. Perayaannya, untuk memasukkan kebiasaan itu dalam otak, saya akan langsung tersenyum. Ini adalah perayaan, sesuatu yang Anda lakukan untuk menciptakan perasaan positif dalam diri Anda sendiri. Perasaan ini disebut shine. Nanti bisa cek kartunya langsung di halaman 150. Lanjut. Resep itu berhasil dengan indah. Alih-alih membahas hinaan mantan suaminya atau merasa diserang, Amy akan berkata kepada dirinya sendiri, "Oh, lihat, hinaan lagi. Kurasa ini saatnya menonton film yang sudah lama ingin ku lihat itu." Alih-alih bereaksi terhadap mantan suaminya, Amy mengucapkan selamat tinggal, melanjutkan kegiatannya dan menyusun rencana untuk malam hari. Hari-harinya tidak kacau, dia tidak mengulang-ulang percakapan itu dalam kepalanya. Dia melepaskannya. Dia mulai memandang berbagai hinaan mantan suaminya sebagai hadiah yang tak disengaja. Lagi pula, mantan suamilah yang mendorongnya untuk memanjakan diri sendiri. Dia menyadari ini adalah logika yang aneh, tetapi memikirkan situasi yang sulit dengan murah hati membantu Ami melewatinya. Idealnya, tidak ada seorang pun dalam kehidupan Amy yang membuatnya merasa seperti itu. Tetapi kita tidak bisa selalu menyingkirkan semua orang dan situasi yang tidak baik bagi kita dari kehidupan kita. Kadang-kadang kita harus menoleransi orang-orang yang memperlakukan kita dengan tidak baik, yang membuat kita kesal atau yang bersikap buruk. Tapi kita bisa mengambil kendali atas sikap kita. Itulah yang Amy lakukan dengan memanfaatkan dorongan secara luar biasa. Menggunakan perilaku seseorang sebagai dorongan untuk memberikan respons yang sehat alih-alih yang merugikan diri sendiri merupakan ide cemerlang yang bisa diterapkan dalam segala macam situasi di mana kita merasa tak berdaya. Dan Amy mendapati bahwa dampak positifnya jauh melebihi niat awalnya. Anak-anaknya yang kadang terjebak di tengah pertengkaran kelihatan tidak terlalu tertekan setelah pertukaran mingguan mereka. Dia juga memperhatikan ketenangan yang baru dia temukan itu sepertinya ikut memengaruhi mantan suaminya. Rasanya Amy seperti mengeluarkan udara dari dalam balon kemarahan mantan suaminya. Mantan suaminya masih berkata tajam sekali, tapi sepertinya dia tidak lagi bersungguh-sungguh. Untuk pertama kalinya sejak sekian lama, Amy berani berharap suatu hari nanti mereka bisa berteman, atau setidaknya bekerja sama dengan ramah sebagai orang tua.
Pergeseran tambahan ini memengaruhi mantan suaminya dan tidak butuh waktu lama sampai pria itu menghentikan hinaan-hinaannya. Emi ingat mantan suaminya melontarkan guyonan suatu hari waktu Emi mengantarkan anak-anaknya. Mereka tertawa bersama untuk pertama kali setelah lebih dari 2 tahun. Rasanya tidak nyata. Mereka menyepakati suatu gencatan senjata yang setahun lalu terasa mustahil. Sewaktu saya menelpon Ami baru-baru ini untuk memintanya membantu sebuah proyek, dia memberitahu saya dia dan mantan suaminya baru saja mengadakan pesta kelulusan anak perempuan mereka yang paling kecil bersama-sama. Saya berkata padanya bahwa ini luar biasa, tapi juga agak mengejutkan. Dia tertawa kecil dan berkata, Percayalah BJ, tidak ada yang lebih kaget daripada kami berdua. Saya bertanya, menurutmu bagaimana hal itu bisa terjadi? Dan Amy berkata itu ada hubungannya dengan kasih sayang. Dengan menggunakan perilaku negatif mantan suaminya untuk mendorong perilaku positif dari pihaknya. Dia menjadi lebih bahagia dan lebih mampu memberikan kasih sayang. Ketika dia keluar dari tempat penuh rasa malu dan keputusasaan itu, dia mampu berpikir lebih jernih. Dia menyadari selama ini mantan suaminya tidak terlalu sering mengembangkan keterampilan beramah tamah dengan orang lain seperti dirinya. Selama pernikahan mereka, Emi lah tameng sosial untuk suasana hati suaminya. Jadi mantan suaminya harus mengatasinya sendiri ketika mereka bercerai. Emi mengetahui bahwa ini berat bagi mantan suaminya dan dia menemukan belas kasih pada pria itu. Sebagai manusia, kita memiliki naluri yang menunjukkan kepada kita mengenai perasaan orang lain terhadap kita sekalipun mereka tidak menunjukkannya. Emi berpikir mantan suaminya merasakan pergeseran sikap Emi serta belas kasih di baliknya dan mulai membuat perubahannya sendiri. Emi juga berkata bahwa ini sama sekali tidak diniatkan. Sewaktu dia menciptakan kebiasaan memanjakan diri sendiri, dia hanya berusaha melindungi diri sendiri dan mengubah situasi yang jelek. Inilah yang terjadi saat Anda mengasah suatu keterampilan dan membiarkan diri Anda sendiri bereksperimen dengannya dalam cara-cara baru yang luar biasa. Cara Amy menggunakan dorongan untuk mengatasi masalah dan memutarbalikkan efek dari perilaku suaminya adalah solusi yang unik dan kreatif. Yang tidak unik dari kisah Amy adalah efek berlipat ganda yang dihasilkan kebiasaan awal yang positif ini terhadap orang lain dan kehidupannya sendiri. Mengapa hal itu meluas dengan begitu positif? Merupakan rahasia yang mendasari mengapa tiny habits berhasil dengan begitu indahnya. Orang-orang berubah paling efektif dengan merasa senang, bukan dengan merasa bersalah. Amy membawa dirinya sendiri menuju kesuksesan dengan secara serius menggunakan dorongan-dorongan untuk mendesain perubahan. Perubahan-perubahan tersebut berhasil karena mereka membantunya melakukan apa yang sudah ingin dia lakukan itu dan kesuksesan itu rasanya menyenangkan. Amy pun terus mengejar perasaan itu dan merasa semakin yakin dia mampu mendatangkan hal-hal baik dalam kehidupannya dengan mendesain mereka. Kemampuan Amy untuk menjadikan perilaku mudah dilakukan dan kemauannya untuk bermain-main dengan dorongan pun meningkat, dan itu memulai berbagai kebiasaan baru semudah menjentikkan jari. Kemudahan proses itu meningkatkan motivasi Amy dan membuatnya lebih mungkin mencoba hal-hal baru yang kelihatan sulit. Tapi ada satu lagi alasan mengapa Amy begitu sukses. Dia mengambil satu langkah terakhir untuk menyempurnakan getaran baik itu. Dia menciptakan emosi positif saat itu juga dengan menggunakan suatu teknik yang dipelajarinya dari metode Tiny Habits. Dia merayakan, dan itulah topik kita yang berikutnya. Dalam bab berikutnya, saya akan membagikan suatu teknik untuk meretas otak Anda yang akan memberi Anda kekuatan untuk menciptakan kebiasaan dengan cepat dan mudah. Latihan kecil untuk menemukan dorongan bagi berbagai kebiasaan baru Anda. Latihan 1. Temukan jangkar Anda.
Daftar kebiasaan atau rutinitas yang Anda lakukan setiap hari merupakan sumber daya yang berharga. Anda bisa menggunakan kebiasaan yang terpercaya manapun dalam daftar Anda sebagai dorongan, sebuah jangkar untuk kebiasaan baru. Saya membagi satu hari kerja menjadi beberapa bagian dalam langkah-langkah di bawah ini untuk membantu Anda membuat sebuah daftar yang besar. Langkah 1, daftarlah semua kebiasaan sehari-hari yang Anda lakukan di pagi hari sebelum Anda tiba di tempat kerja. Langkah 2, daftarlah semua kebiasaan sehari-hari yang Anda lakukan sebelum makan siang. Langkah 3, daftarlah semua kebiasaan sehari-hari yang Anda lakukan saat makan siang. Langkah 4, daftarlah semua kebiasaan sehari-hari yang Anda lakukan tepat setelah makan siang. Kalau Anda seperti orang pada umumnya, mungkin Anda tidak punya banyak kebiasaan yang terpercaya di sore hari, tidak masalah. Langkah 5, daftarlah semua kebiasaan sehari-hari yang Anda lakukan untuk mengakhiri hari Anda di tempat kerja. Mungkin Anda hanya punya sedikit, tapi mereka bisa menjadi jangkar yang bagus untuk berbagai kebiasaan baru. Langkah 6, daftarlah semua kebiasaan sehari-hari yang Anda lakukan setelah meninggalkan tempat kerja, termasuk yang Anda lakukan di rumah. Langkah 7, daftarlah semua kebiasaan sehari-hari yang Anda lakukan tepat sebelum Anda pergi tidur. Langkah 8, simpanlah daftar Anda. Anda akan menggunakannya di latihan berikutnya. Latihan 2. Buatlah resep Tiny Habits menggunakan daftar kebiasaan Anda yang sudah ada. Satu cara yang cepat dan efektif untuk menciptakan kebiasaan baru adalah memulai dengan kebiasaan sehari-hari yang sudah ada. Kemudian temukan kebiasaan baru yang bisa mengikuti secara alami. Di latihan sebelumnya, Anda membuat daftar besar berisi kebiasaan sehari-hari. Bagus. Anda akan menggunakan daftar itu sekarang. Langkah 1, pilihlah satu kebiasaan terpercaya dari daftar kebiasaan Anda yang tidak pernah lupa Anda lakukan. Langkah 2, pikirkanlah berbagai kebiasaan baru, apa yang bisa mengikuti kebiasaan ini secara alami. Pikirkanlah beberapa ide. Langkah 3, pilihlah kebiasaan baru yang paling Anda sukai dari langkah 2. Tuliskanlah sebuah resep dalam format Tiny Habits. Setelah saya titik-titik, saya akan titik-titik. Langkah 4, ulangi langkah 1 hingga langkah 3 untuk 2 kebiasaan terpercaya lainnya dan buatlah resep Tiny Habits yang lain dengan mengelola 3 kebiasaan secara sekaligus. Anda akan belajar lebih banyak. Langkah 5, mulailah mempraktikkan berbagai kebiasaan baru Anda. Jangan terlalu serius atau kaku, sekadar lakukan dan bersenang-senanglah. Latihan 3, ciptakan berbagai kebiasaan mutiara untuk mengatasi berbagai gangguan dalam kehidupan Anda. Ini latihan untuk menciptakan sesuatu yang berharga dari suatu gangguan. Langkah 1, daftarlah setidaknya 10 hal yang sering terjadi pada Anda dan yang membuat Anda kesal. Antrian panjang, sepeda motor yang berisik, anjing yang menggonggong di rumah sebelah. Langkah 2, pilihlah hal yang paling sering terjadi dan paling mengganggu dari daftar Anda. Langkah 3, eksplorasilah berbagai kebiasaan baru dan manfaat yang bisa Anda lakukan setelah gangguan itu muncul. Pikirkanlah setidaknya 5 pilihan. Langkah 4, ambillah pilihan terbaik dari langkah 3 dan buatlah resep Tiny Habits. Contohnya, setelah menyadari bahwa saya harus mengantri, saya akan berlatih berdiri di atas satu kaki yang satunya, lalu kaki yang satunya. Langkah 5, mulailah mempraktikkan kebiasaan mutiara Anda dan perhatikan apa yang terjadi pada tingkat kejengkelan Anda. Sebelum kita meneruskan ke bab berikutnya, inilah orang OTK untuk mengingatkan kita apa yang sudah kita pelajari tentang sumber dorongan. Dorongan, orang minta orang mendorong diri sendiri untuk melakukan tindakan. Dorongan tindakan, rutinitas yang sudah ada milik seseorang mendorong tindakan berikutnya. Konteks, sesuatu dalam konteks seseorang mendorong tindakan. Oke, teman-teman sampai di sini dulu untuk bab 4 buku Tiny Habits-nya. Nanti kita lanjutkan dengan bab 5, emosi menciptakan kebiasaan. Kok bisa? Nanti kita cek di bab 5 ya. Sampai jumpa. Terima kasih sudah mendengarkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.